Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Satrio Bimantoro. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 5. Kita akan eh, mempresentasikan tentang bab knowledge discovery system dan data mining. Di sini di kelompok 5 ada 5 orang, yaitu saya sendiri Bayu Satrio Bimantoro, ada Bubung Faisal, ada Rigan Asmi, ada Septian Fauzi, dan Syanda Fatur Rahman. Nah, di sini ada tujuan pembahasan, yaitu untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan ditemukan. Yang kedua, untuk menggambarkan knowledge discovery system, termasuk pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi. Poin yang ketiga, untuk menjelaskan teknologi data mining. Poin yang terakhir yaitu untuk membahas peran data mining dalam manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya, sintesis pengetahuan melalui sosialisasi untuk menemukan tacit knowledge. Yang poin kedua, sosialisasi memungkinkan penemuan tacit knowledge melalui aktivitas bersama, yaitu antara master dan magang, dan antara peneliti di sebuah konferensi akademik. Selanjutnya ada knowledge discovery dari data mining. Yang poin pertama adalah nama lain dari knowledge discovery in database adalah data mining. Yang poin kedua, sistem penambangan data telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmiah selama bertahun-tahun. Yang poin ketiga, proliferasi aplikasi e-commerce baru-baru ini menyediakan trim data keras yang siap untuk dianalisis, memberikan kita peluang bagus untuk memanfaatkan penambangan data secara menguntungkan. Yang selanjutnya, kita akan membahas aplikasi teknik data mining. Yang poin pertama adalah pemasaran. Teknik data mining prediktif seperti artificial neural network atau disingkat sebagai ANN telah digunakan untuk pemasaran target termasuk segmentasi pasar. Selanjutnya ada pemasaran langsung. Pelanggan cenderung merespon produk baru berdasarkan perilaku konsumen mereka sebelumnya. Yang ketiga, retail. Metode data mining juga telah digunakan untuk perkiraan penjualan. Yang terakhir adalah analisis keranjang pasar. Temukan produk mana yang kemungkinan akan dibeli bersama. Selanjutnya akan dibahas oleh Syanda Fatur Rahman. Poin selanjutnya, perbankan, perdagangan, dan perkiraan keuangan digunakan untuk menentukan harga sekuritas derivatif, peramalan harga berjangka, dan kinerja saham. Asuransi teknik DM telah digunakan untuk mengsegmentasi kelompok pelanggan untuk menentukan harga premium dan prediksi frekuensi klaim. Telekomunikasi teknik DM prediktif telah digunakan untuk mencoba mengurangi churn dan untuk memprediksi kapan pelanggan akan beralih ke pesaing. Manajemen operasi teknik jaringan SARA
telah digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan manajemen proyek dan kontrol kualitas. Slide selanjutnya, perancangan Technology Management System. Yang ke-1, pemahaman bisnis. Untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari penambahan data, harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, pemahaman data. Mengetahui data dengan baik dapat memungkinkan perancangan untuk menyesuaikan algoritma atau alat yang digunakan untuk penambangan data untuk masalah spesifiknya. Yang ketiga, persiapan data. Pemilihan data, konstruksi dan transformasi variabel, integrasi dan pemformatan. Yang keempat, pembuatan model dan validasi. Membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Prosesnya seringkali mengharuskan spesialis penambangan data untuk mencoba beberapa opsi secara berulang, hingga model terbaik muncul. Yang kelima, evaluasi interpretasi. Setelah model ditentukan, dataset validasi dimasukkan melalui model. Yang keenam, penyebaran melibatkan penerapan model hidup dalam organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang slide selanjutnya ada di gambar berikut, metode logi proses data mining strip DM. Yang slide selanjutnya, 1, proses pemahaman bisnis. Tentukan tujuan bisnis untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari penambangan data. Harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang B, penilaian situasi. Mayoritas orang dalam kampanye pemasaran yang menerima surat target tidak membeli produk. Yang C, tentukan tujuan penambangan data. Mengidentifikasi calon pembeli yang paling mungkin dari sampel dan menargetkan surat langsung ke pelanggan tersebut. Dapat menghemat biaya yang signifikan bagi organisasi. Yang D, buat rencana proyek. Langkah ini mencakup spesifikasi rencana proyek untuk studi mining. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Regan Asbi. Selanjutnya di sini ada proses pemahaman data. Poin pertama, pengumpulan data. Mendefinisikan sumber data untuk penelitian termasuk penggunaan data publik eksternal dan database berpemilik. Poin kedua, deskripsi data. Menjelaskan konten setiap file atau tabel. Beberapa item penting dalam laporan ini adalah jumlah file dan persentase record yang hilang. Poin ketiga, kualitas dan verifikasi data. Tetapkan jika ada data yang dapat dihilangkan karena tidak relevan atau kurangnya kualitas. Poin keempat, analisis eksplorasi data. Gunakan untuk mengembangkan hipotesis masalah yang akan dipelajari dan untuk mengidentifikasi bidang yang kemungkinan besar merupakan prediktor terbaik. Selanjutnya ada proses persiapan data. Poin pertama, seleksi. Memerlukan pemilihan variabel prediktor dan kumpulan sampel. Poin kedua, konstruksi dan transformasi variabel. Seringkali variabel baru harus dibangun untuk membangun model yang efektif. Poin ketiga, integrasi data. Kumpulan data untuk studi penambangan data dapat berada di beberapa basis data yang perlu dikonsolidasikan ke dalam satu basis data. Poin keempat, pemformatan. Melibatkan penataan ulang dan pemformatan ulang bidang data seperti yang diisyaratkan oleh model data mining. Selanjutnya, pembuatan model dan proses validasi. Poin pertama, hasilkan desain uji. Membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Spesialis penambangan data secara berulang mencoba beberapa opsi hingga model terbaik muncul. Poin kedua, build model. Algoritma yang berbeda dapat dicoba dengan kumpulan data yang sama. Hasilnya dibandingkan untuk melihat model mana yang memberikan hasil terbaik. Poin ketiga, evaluasi model. Dalam membuat model, sebagian data biasanya disisihkan untuk tujuan validasi. Kumpulan data validasi digunakan untuk menghitung keakuratan kualitas prediksi model.
Selanjutnya, proses evaluasi dan interpretasi. Poin pertama, evaluasi hasil. Setelah model ditentukan, hasil prediksi dibandingkan dengan hasil aktual dalam dataset validasi. Poin kedua, tinjau proses. Verifikasi keakuratan proses. Poin ketiga, tentukan langkah selanjutnya. Daftar kemungkinan tindakan keputusan. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Bubung Faizal. Bagian 6. Proses penyebaran. Yang A. Penyebaran rencana. Langkah ini melibatkan penerapan model hidup dalam suatu organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang B. Hasilkan laporan akhir. Tulis laporan akhir. Yang C. Merencanakan pemantauan dan pemeliharaan. Pantau seberapa baik model memprediksi hasil dan manfaat yang dibawanya ke organisasi. Yang D. Tinjau proyek, pengalaman, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik data mining. Nomor 1, teknik prediktif. Poin ke-1, klasifikasi. Teknik penambangan data dalam kategori ini berfungsi untuk mengklasifikasikan variabel hasil diskrit. Poin kedua, prediksi atau estimasi. Teknik DM dalam kategori ini memprediksi hasil yang berkelanjutan atau berlawanan dengan teknik klasifikasi yang memprediksi hasil diskrit. Nomor 2, teknik deskriptif. Poin yang ke-1, afinitas atau asosiasi. Teknik penambangan data dalam kategori ini berfungsi untuk menemukan item yang terkait erat dalam kumpulan data. Poin yang kedua, pengelompokan. Teknik DM dalam kategori ini bertujuan untuk membuat kelompok objek input, bukan variabel hasil. Jenis web data mining. Yang pertama, struktur web mining. Memeriksa bagaimana dokumen web disusun dan berupaya menemukan model yang mendasari struktur tautan web. Poin yang pertama, penambangan struktur intra halaman, mengevaluasi pengaturan berbagai tag HTML atau XML dalam sebuah halaman. Poin yang kedua, struktur antar halaman, mengacu pada hyperlink yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya. Nomor 2, penggunaan web mining atau analisis clickstreamer, melibatkan identifikasi pada pola dalam navigasi pengguna melalui halaman web dalam domain. Poinnya yaitu pemrosesan, analisis pola, dan penemuan pola. Yang ketiga, konten web mining, digunakan untuk menemukan tentang apa halaman web itu dan bagaimana mengungkap pengetahuan baru darinya. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Septian Fauzi Supriyadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fauzi Supriyadi. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu mengenai data mining dan customer relationship management. Nah, di sini ada CRM ya. Sudah tidak asing mengenai data CRM karena sudah ada mata kuliahnya. Dari sini yang menjelaskan apa itu CRM ya. CRM adalah mekanisme dan teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Lalu ada model prediksi data mining, digunakan untuk menghitung skor. Nilai numerik yang diberikan ke setiap record dalam database untuk menunjukkan kemungkinan bahwa pelanggan yang diwakili oleh record tersebut akan berperilaku dengan cara tertentu. Tadi itu mengenai CRM, lalu di sini ada pembahasan mengenai hambatan penggunaan data mining. Nah, hambatan dalam data mining itu ada dua hambatan paling signifikan yang mencegah penerapan penemuan dan pengetahuan sebelumnya dalam bisnis terkait dengan yang pertama, kurangnya data untuk mendukung analisis. Yang kedua, daya komputasi yang terbatas untuk melakukan perhitungan matematis yang diperlukan oleh algoritma data mining tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan yaitu yang pertama,
mendeskripsikan sistem penemuan pengetahuan termasuk pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi. Lalu yang kedua, mempelajari bagaimana pengetahuan ditemukan. Nah, dalam mempelajari bagaimana pengetahuan ditemukan terdapat 2 poin, yaitu melalui sosialisasi dengan orang-orang berpengetahuan lainnya. Yang kedua, melalui data mining dengan menemukan pola-pola menarik dalam pengamatan, biasanya diwujudkan dalam data eksplisit. Nah, yang ketiga yang poin berikutnya itu menjelaskan teknologi data mining. Lalu yang terakhir membahas peran data mining dalam customer relationship management. Mungkin cukup sekian penyampaian dan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai knowledge discovery system dan data mining. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.